tanya nih, pernahkah kalian mendapatkan konten yang hoax gitu? Ada tidak selama ini di TikTok? Nah, contohnya apa? Siapa yang boleh menyampaikan? Contohnya konten hoax itu apa? Contoh yang sekarang lagi marak ya? Mengundurkan diri. Gimana? Mengundurkan diri. Ya, ada konten seperti itu ya katanya. Mengundurkan diri. Iya, ada. Padahal seharusnya apa? Yang realitanya tidak ya. Terus apa lagi, ada yang lain yang hoax gitu, yang lagi viral. Pernah tidak kalian nonton yang konten-konten yang tidak sesuai dengan realita? Kalau pernah, itu salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk dalam kegiatan pembelajaran ya. Kita tentunya punya tujuan, harus kita capai. Nah, hari ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Baik, boleh minta tolong yang piket, tolong dibersihkan papan tulisnya biar kita bisa membaca tulisannya di meja. Baik, jadi ada 3 ya. Jadi setelah dalam pembelajaran ini itu diharapkan ya, 1, siswa dapat memahami etika penggunaan coding dan kecerdasan artifisial. Yang berikutnya, siswa dapat mengidentifikasi resiko cengkraman. Yang selanjutnya, siswa mampu mempraktikkan deteksi konten palsu menggunakan platform daring. Nah, ini kita akan menggunakan handphone ya. Jadi nanti ketika diminta baru fokusnya ke handphone ya. Jadi semua ada waktunya. Nanti kita akan belajar bersama dulu ya. Jadi nanti kalian akan belajar dulu, memahami dulu etika dan resiko KKA itu seperti apa. Sebelum Mem akan sampaikan, Mem pengen tahu dulu ketika kita bermedia sosial terus menggunakan kecerdasan artifisial, siapa yang menggunakan AI saat mengerjakan tugas boleh angkat tangannya? Jujur, tidak apa-apa ya. Coba, nggak usah takut-takut. Oke, Ibnu, Herni, Rida, yang lain tidak pernah ya menggunakan. Oke, Melki, Naro, Yudika tidak pernah ya menggunakan. Oke, angkat tangan tinggi-tinggi yang sudah menggunakan AI ya. AI ini kan artificial intelligence. Nah, bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Coba Mem mau hitung dari kita 20 berapa? 27 orang, berapa orang yang sudah menggunakan AI? Yohan tidak pernah ya? Kalau untuk Oke, nggak pernah. Kita angkat tangan yang digunakan. Coba 1, 2, 3, 4, 20 orang. Oke, keren lah ya. Keren, coba tepuk tangan dulu yang sudah menggunakan. Keren ya, sudah menggunakan AI atau artificial intelligence. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah kecerdasan artifisial. Itu keren. Nah, dalam menggunakan ini itu kita ada etikanya dan resikonya. Contohnya seperti apa kalau berhubungan dengan etika? Siapa yang boleh paparkan contohnya? Contoh nih, ada tugas bahasa Inggris. Ya. Tugas bahasa Inggris, dia langsung ada pertanyaan yang misalnya Mem sampaikan, diberikan. Sip, jawab pertanyaan ini, langsung keluar jawabannya ya. Tapi harus baiknya kalian cari tahu dulu, pahami baik-baik. Jangan sampai kan kalau Mem biasanya kalian antar tapi dites kan, paham tidak yang jawaban kalian, iya kan?
tapi kita tidak ada dapat manfaat. Nah, itu yang akan kita bahas terkait dengan etika dan resiko. Jadi ini ya, kita tujuannya ada 3 ya. Nah, ini ya. Tujuan potensi penggunaan konten. Yang pertama, penyebaran misinformasi dan disinformasi. Sekarang saya mau nanya, tujuan konten deepfake ini untuk apa? Untuk apa? Apa Ustaz? Nah ini adalah ini ya. Kenapa orang-orang suka menyebarkan konten yang deepfake? Ini buat Tujuannya salah satunya ini ya, ada 8 ya. Ada 8 tujuannya atau penyalahgunaannya ya. Coba meminta satu orang bisa baca 8 ini. Bisa baca? Siapa yang bisa? Oke. Coba silakan. Berdiri. 1. Penyebaran misinformasi dan disinformasi. 2. Penipuan, scamming, dan kejahatan finansial. 3. Perusakan reputasi, information, dan pencemaran nama baik. 4. Pelanggaran privasi dan eksploitasi individu. 5. Propaganda dan manipulasi opini politik. 6. Pemerasan, extortion, dan ancaman. 7. Pencurian identitas dan penipuan. Impersonation. 8. Pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Oke, silakan. Terima kasih Tisya ya. Oke, baik. Nah, jadi biasanya ya orang itu kalau kita salah menggunakan, makanya salah menggunakan teknologi ya ini. Ya, pernah tidak mendengar bahwa ada orang yang mengancam, ini terjadi ya, dia mengedit foto salah satu seorang guru yang ada di Melawi tidak berpakaian. Nah, diancamnya lah guru itu untuk membayar. Padahal kalau kita berpikir secara logika, sebenarnya bisa dideteksi ini palsu atau fakta. Makanya kita sekarang di masa perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita harus paham ya, etika kita menggunakan AI ya atau bermedia sosial. Dan kita harus paham betul apa sih resikonya. Nah ini ya, dampak positif dan negatif. Nah, positifnya kalau sekarang positifnya itu kalau kita misalnya dengan kecanggihan yang sekarang itu ini. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas, kemajuan di berbagai bidang. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, kemajuan di berbagai bidang. Contoh ya, kemajuan di berbagai bidang. Sekarang kalau kalian sambil duduk bisa belanja tidak? Bisa kan? Apalagi ada orang tua yang beli online, tidak harus ke tokonya kan? Ya, itu salah satunya. Kalau kalian juga paham misalnya nih ke dokter, kalau hanya sakit kepala bisa ditanyakan di dokter yang online, itu dimudahkan. Terus peningkatan
pekerjaan yang ada di Indonesia ini akan tergantikan oleh AI. Ada tidak pernah dengar gitu? Pernah ya? Pernah ya? Jadi nanti misalnya guru akan digantikan AI, kasir akan digantikan AI ya. Segala pekerja-pekerja semua digantikan. Nah, lalu kita kerja apa? Ya kan? Nah itu etika dan bias, terus privasi dan keamanan data. Dengan adanya teknologi yang semakin pesat ini, data kita sudah tidak aman lagi. Jadi nanti kalau misalnya KTP, ijazah, raport jangan diposting. Kalau kalian mau posting itu disembunyikan nama identitasnya. Saya mau posting nilai, disembunyikan semua identitasnya, nomor-nomornya. Nama boleh lah ya, nomor-nomor itu disembunyikan karena itu akan mengakibatkan data Anda apa? Ya, dipalsukan, nanti disalahgunakan. Kalian posting nanti misalnya kianya kalian diposting, masuk keluarga diposting, nanti digunakan untuk pinjol. Misalnya tidak ada pinjaman online ya, tiba-tiba kok ada tagihan ya? Ya pernah dengar tidak itu? Hah? Pernah ya? Ih saya nggak minjam, tiba-tiba ada tagihan. Nah itu, jadi sudah tidak aman lagi. Nah itu. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan dan resiko sosial. Nah, coba lihat cara pendeteksian solusi pencegahan. Ini ada caranya ya. Nah ini kalian lihat. Cara deteksi di page. Nanti kita akan share link ya. Bagaimana caranya kalian akan mendeteksi konten ini palsu atau fakta atau hoax gitu ya, palsu, konten palsu. Jadi itu ya. Jadi jangan langsung betul-betul kita lihat konten langsung kita percaya. Ya ini caranya yang pertama, perhatikan detail wajah. Ya, terus amati asimetri, evaluasi latar belakangnya. Perhatikan pencahayaan, cek ketidaksesuaian gerakan bibir, cari gerakan dan ekspresi ya. Jadi itu. Jadi nanti kalian akan memanfaatkan platform daring yang ada. Nah ini cara-cara kalau sekilas kita misalnya tidak sempat nih, sekilas kita bisa tahu asalkan kita tahu ini ya. Cari gerakan Ari kenapa sakit, oke. Cek ketidaksesuaian gerakan bibir, jadi itu ya dicek ya. Baik, sekarang nah ini cara deteksi dan solusi pencegahan. Yang pertama, literasi digital dan edukasi. Kita harus betul-betul jangan sampai kita pas lihat video, wah misalnya nih naruh di video itu sedang mencuri barang. Wah naruh pencuri nih, ya tanpa kita mencari tahu video aslinya seperti apa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar gimana sih caranya agar supaya kita mengetahui itu palsu atau fakta. Ya. Yang kedua, solusi teknis dan riset. Ya. Jadi ini semoga nanti di antara kalian ini ada yang jago, ada yang bisa yang melakukan meningkatkan lagi agar supaya ada kurangnya resiko dalam penggunaan AI ini. Ada yang bisa melakukan riset dari kalian ini tidak menutup kemungkinan ya. Terus yang ketiga, kebijakan platform dan regulasi. Nah, ini harus pemerintah yang aturnya. Praktik individu dan organisasi ya. Kalau nanti kalian betul-betul sekolah nanti akan mendalami ini ya, bisa tuh buat praktik individu
menjadi bagian yang menyebarkan berita bohong. Nah ini. Nah sekarang ya, meminta kalian udah buka handphone belum? Nah silakan dibuka dulu. Dibuka, udah. Nah, oke, Mem sudah kirim link. Gambar sudah dikirim, ya. Terus ini juga udah Mem kirim di handphonenya ya. Ini komponen yang kalian analisis. Nah, sekarang Mem minta kalian berkelompok. Ya. Satu kelompok 4 orang. Nah, kita coba hitung, tidak lagi pindah-pindah ini kelompok. Ya, 4 gini ya, 4. 1 kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini 1 nih, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Tuh, kelompok 1 Seno, Yudika, Ari, Yohan. Kelompok 2. Yang pertama adalah di situ ada gambar. Ada nih. Oke. Jadi yang pertama yang akan kalian lakukan adalah diskusi kelompok. Ya. Contohnya, Mem kasih contoh ya. Mem bagi dulu ya. Disilakan ditulis nama kelompoknya, ya. Terus di sini. Bebas nama kelompoknya yang berkaitan dengan teknologi ya. Nama kelompoknya boleh berkaitan dengan teknologi. Diskusi kelompok. Udah dapat semua ya? Oke, coba perhatikan. Mem kasih contoh dulu ya. Di link yang Mem kirim tujuannya adalah untuk mendeteksi ini palsu ya atau fakta ya. Yang link ketiga udah buka, yang email yang Mem bacakan dulu ya. Email link yang image detector yang ini udah kan Mem udah kirim gambar tuh. Oke, kita udah klik semua? Udah, oke. Login udah? Login masuk melalui Google yang kalian punya. Oke. Udah? Coba mana? Yang link ketiga dulu, link ketiga dulu. Ya. Ini udah. Coba. Udah masuk belum tadi? Login belum? Kamu udah masuk belum? Oh iya, udah. Oke, udah. Gimana kelompok ini? Oke, udah. Oke. Yang ini gimana? Oke. Dan sini kita akan melihat ya. Kita akan mendeteksi gambar ya nanti ya. Oke. Mana yang ini? Gimana udah? Hah? Ini bisa. Nah, ini punya Seno bisa nih. Ya. Login ya. Login. Masuk ya. Ini loginnya di bawah nih kalau handphone. Oke. Seno punya akun Google nggak? Punya akun Google. Ini emailnya ingat nggak? Gimana Ari? Ini gimana? Oke. Ini bisa login dulu. Google.
login dulu biar bisa akses. Mana? Ini di log di sini garis 3 kan? Masuk. Bisa juga di luar sini nanti. Coba gratis boleh ya, ini ya. Yang di luar tuh. Ya. Nah, itu ya. Ya. Kamu bukan basic yang free ya. Yang pilih yang free ya, yang gratis. Nah, di sini kamu image kita kan gambar ya yang kita mau deteksi ya, berarti image detector. di situ nanti kita akan sama-sama buat ya. Bentar ya. Oke. Ini dilanjutkan dengan Google. Oke, login semuanya ya. Ambil jelasnya lagi ya. Perhatikan. Coba perhatikan, kita yang kita akan deteksi gambar yang sudah mengirim ya. Kalau kalian lihat sekilas tadi gambar tadi itu beberapa gambar ya. Ada berapa gambar yang mengirim? Coba dihitung. 6, 5. Nah, 5 itu ya silakan kalian pilih ya. Yang akan kalian diskusikan adalah yang pertama kalian cari salah satu foto yang asli, yang kedua cari salah satu foto yang fake ya, yang palsu gitu. Oke, perhatikan caranya ya. Di handphone itu ada titik 3. Udah masuk belum? Ini login dulu, login. Udah semua ya? Udah login? Kamu login. Udah? Ini titik 3 yang di samping, coba perhatikan. Titik 3 nih, garis 3 nih, udah lihat? Lihat. Terus kalian klik. Kalau di handphone sama di laptop itu beda tampilannya memang. Jadi handphone, karena kalian pakai handphone, kalian klik titik 3. Kalau sudah masuk di linknya tadi ya, kita akan mendeteksi gambar dulu, lalu masuk. Udah? Ya, login. Login bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya masuk bahasa Indonesia. Oke, ini dilanjutkan dengan Google. Gimana kelompok ini mana? Dilanjutkan dengan akunnya. Pilih akunnya yang mana? Yang mana? Pilih akunnya, ini dilanjutkan. Nah, ini udah. Nah, tinggal di close. Terus nanti kita kan kerjaan kita adalah mendeteksi. Cobain itu dihilang. Nah, ini kita ini ya, image detector. Oke. Coba perhatikan, pastikan semua kelompok sudah begini ya. Tampilannya udah, coba diangkat handphonenya. Handphonenya diangkat udah begini, paling tidak satu kelompok itu udah ada 1 orang mewakili. Udah? Oke, aman semua ya. Udah. Oke, sekarang silakan kalian upload, kalian cari ya dan diskusikan. Baik, coba. Oke, udah. Kalau udah selesai, kasih komen ya. Mem kasih waktu dulu.
silakan diambil gambarnya yang ada di WA tadi. Oke, udah. Boleh dan minta waktunya. Oke. Pertama, oke coba. Oke, belum diskusinya. Sekarang mau jelaskan tentang LKPD yang membagikan. Oke. Yang pertama di sini kalian isi dulu identitasnya. Oke, udah diisi. Oke, kalau belum nanti isinya. Terus nanti itu Mary sudah kirimkan ya, kalian dalam kelompok sudah dikirimkan linknya platform yang daring untuk mendeteksi konten ini asli atau palsu. Ya. Yang ketiga, ini kalian isi. Ini ya. Kalian isi ini jenis kontennya. Kalian di situ kan gambar, berarti jenis kontennya diisi sini apa? Ya, gambar atau apa? Foto. Terus ciri-ciri yang terindikasi apa saja ciri-cirinya? Ya. Ya. Silakan ditulis di sini. Ya, coba perhatikan. Ditulis di sini hasilnya. Yang panjang boleh sampai di belakang sini boleh kalau hasilnya banyak, ya. Ciri-ciri di fake itu atau palsu gitu kan? Palsunya apa? Ciri-cirinya apa? Terus yang berikutnya, tujuan potensi penggunaan konten. Nah, tujuannya untuk apa konten itu? Gambar yang kamu pilih itu kira-kira menurut kamu tujuannya dia membuat gambar palsu itu untuk apa tujuannya? Udah? Berikut, coba perhatikan dulu Rabil dan kawan-kawan. Nanti kalian akan berdiskusi ya setelah ini ya. Nah, dampak positif dan negatif bagi masyarakat apa? Terus cara deteksi dan solusi pencegahan. Yang kelima, pendapat kelompok terkait etika dan regulasi penggunaan deepfake. Oke. Jadi itu kalian susun hasil diskusinya ya. Nah, nanti akan dipresentasikan. Oke, silakan. Contohkan ya. Di sini image detector. Oke, lanjut kalian pilih ini. Coba perhatikan. Udah pilih. Oke, misalnya Mem pilih ini ya. Pilih yang ini misalnya. Udah. Lalu kita analyze ya atau analisis ya. Ya, ada dikatakan di situ. Ditulis hasilnya. Silakan. Didiskusikan ya. Nah, apa katanya nih? Iya ya, 99 gambar ini apa? Iya. Nah itu dia ya. Contoh nih, contoh ya. Misalnya nih, ada foto Ibnu sedang merokok. Jangan dulu percaya, kita deteksi dulu ya. Oke, silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya. Yang didiskusikan, kayak gambar yang ini. Oke, coba. Iya, kalian ini diskusikan ini. Jenisnya tadi kalian kan pilih gambar ya. Berarti ditulis di sini gambar atau di sini nomor 1 gambar. Nomor 2 ciri-cirinya apa? Berarti kamu jelaskan ciri-cirinya kalau kalian lihat kenapa 99% dia ini AI. Dilihat dideteksi gambarnya. Mulai dari kakinya, matanya, kepalanya ya. Oke. Terus tujuan untuk kenapa ada gambar ini kira-kira apa sih tujuannya? Dampak negatif dan positif, cara deteksi dan solusi pencegahan. Caranya gimana untuk mendeteksi ini yang kalian lakukan tadi? Buka link. Ya, dijelaskan link yang apa.
Coba perhatikan, dijelaskan ya cara deteksinya. Kalian menggunakan link apa namanya? Hai. Apa namanya kita? Login dulu ya. Buka linknya. Karena Masuk. mulutnya beda. Klik image detector tadi ya. Image detector, lanjut upload foto. Setelah upload foto, keluar hasilnya tidak? Ya kita klik analyze ya. Kita klik analyze. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Link ke berapa ini? Halo. Kok punya aku masih beli? Oke, coba. Oke, coba angkat tangan yang masih bingung mengisi LKPD-nya. Coba perhatikan, sudah paham semua atau belum paham tentang cara mengisi LKPD-nya? Oke, Mem jelaskan sekali lagi ya. Oke. Oke. Di sini kalian sudah lihat ya, jelas di sini ada penilaiannya ya. Jadi nanti kegiatan kita ini dinilai berdasarkan rubrik ini. Ya. Apakah kalian ini ada nilai 1, 2, baik, sangat baik. Kalau sudah mengidentifikasi dengan sangat, fotonya asli atau palsu? Yang mana asli? Yang mana? Ayo. Yang ini asli kan? Yang mana aja? Yang mana Enggak ya? Sudah tahu kan cara deteksi? Kelompok ini tadi gambarnya asli atau apa? Oke, attention please. Coba mohon perhatiannya dulu. Oke. Oke, perlu disampaikan, silakan ditentukan peran. Peran, pastikan semua mendapatkan peran dalam presentasi. Siapa yang membacakan, siapa yang moderator, siapa yang praktek cara mendeteksi itu, silakan dibagi tugasnya atau peran masing-masing. Pastikan semua anggota kelompok punya peran. Oke, itu ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Perkenalkan nama anggota kami, Ninja Rema Andora, Aurelia Rizkia Dulu, Evita Febri Ida Putri, Oktari Safiana, Kaila Apriana. Uraian hasil diskusi kelompok. Jawaban nomor 1 kami gambar. 2. Ciri-ciri paket yang teridentifikasi, adanya perubahan dalam bentuk tubuh dan perbedaan warna ruangan. 3. Tujuan potensi penyalahgunaan konten untuk aksi kejahatan. 4. Dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah mengembangkan teknologi, memudahkan pekerjaan. Dampak negatifnya terkena penipuan, scamming, dan ancaman privasi, terdapatnya ancaman. Cara deteksi dan solusi pencegahan. 1. Membuka link. Ini boleh dipraktekkan di sini di laptopnya. Langsung. Oke, buka link. Linknya udah dibuka. Siapa yang langsung? Linknya udah dibuka. Oke, lanjut Tisya. Duduk, tarik. Duduk. Duduk.
Klik apa? Drop your image here. Drop your image. Pasang foto yang ingin Anda Nah, identifikasi. foto yang mana yang kalian pakai? Lanjut, buka. Buka. Oke, lanjut, Tis. Lalu identifikasilah foto tersebut. Klik apa? Tarik. Analis. Tarik kartunya ya. Oke, gimana penjelasannya, Kle? Silakan lanjut, dilanjutkan. Akhirnya kamu mendapatkan jawaban yang Anda ditemukan. Jelaskan. Lanjut. Ya. Udah sampai nomor berapa? Nomor 5. Nomor 6. Pendapat kelompok terkait etika dan regulasi penggunaan deepfake. Bijaklah dalam menggunakan AI. Oke, silakan. Ada disampaikan. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, kelompok komputer. Ini asli atau AI? Fotonya asli ya. Foto asli. Gimana dengan kelompok ini, asli atau asli? Kelompok ini Melki asli atau AI? Asli. Berarti tingkat kepercayaannya berapa persen? 98%. Oke, pertanyaan dulu. Asli ya pokoknya ya. Oke, Selamat pagi teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rekan-rekan kami dari kelompok robot yang beranggota Irsad, Digo Setiawan, Strada, Naro. baca petunjuknya, satu orang praktek. Pertama-tama masuk ke link yang sudah disediakan YouTube yang bernama http://isi.ai Setelah kita membuka link di atas, kita akan disuruh login menggunakan email. Setelah itu kita akan dihadapkan Ya, jadi di email memnya. upload image. Bentar, pelan-pelan. Pilih apa dari sini? Image detector. Image detector. Lanjut, insert. Setelah itu masuk ke dalam image. Gambar yang mana tadi ya? Buka. Buka ini. Buka. Oke, Setelah menempelkan foto, lalu klik apa? klik analis image. Oke, silakan penjelasan. Lalu kita dapat lihat foto itu asli atau palsu. Oke. Dan yang kita lihat dari foto ini di sini AI. AI generate Atau palsu. ya. Atau palsu. Oke, lanjut. Sekian. Nomor berapa? Nomor 6. Jawaban nomor 6.
tidak jelas memungkinkan adanya kesalahan jika atau Anda merujuk umum. Oke, seperti kita ketahui bersama gimana hasilnya apa? Kalau dilihat sekilas ini kan memang ada kopinya tidak? Ini banyak yang ini. Oke, berarti ini 99%. Ya, jadi ini direkayasa fotonya kan? Palsu ya? Oke, silakan lanjut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Perhatikan, deepfake apa tadi? Deepfake? Ya, konten palsu atau merekayasa atau memalsukan. Ini merupakan tantangan bagi kita, ya, tantangan, ya, etika dan regulasi. Nah, solusinya kemungkinan akan melibatkan kombinasi dari inovasi teknologi deteksi kerangka hukum yang kuat. Ya, solusinya ya. Terus kebijakan platform yang bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran serta kemampuan kritis di lapangan. Sekarang sudah kritis kalian? Sudah bisa berbeda. Misalnya kalau ada konten langsung percaya tidak? Jadi kita perlu untuk melakukan deteksi kembali, ya. Ini asli atau palsu, ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari bahaya deepfake tanpa menghambat potensi positif dan inovatif dari teknologi. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah presentasi. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, sekarang ya, untuk individu ya, silakan ambil kertas masing-masing tugas individu. Ya, kertas halaman. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, yang mau menyampaikan langsung boleh langsung berdiri, tidak harus menulis. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Melki. Kita membedakan konten inovasi dan kriminalisasi. Kita potong. Ya, jadi konten deepfake ya. Konten deepfake. Itu konten apa tadi? Konten palsu yang direkayasa AI. Oke, nah, terima kasih Melki. Wow, berarti kamu keren. Sekarang konten ini menuntut kita untuk apa? Itu tidak mudah direkayasa AI. Oke, siapa yang mau menangkap pertanyaan Mem? Konten ini, konten deepfake ya, atau konten yang direkayasa atau palsu, bertujuan dan menuntut kita untuk apa? Kita sebagai manusia, sebagai siswa, Mem sebagai guru, kita dituntut untuk apa? Coba Tisya berdiri, oke. Ya, agar tidak mudah ditipu, agar tidak mudah termakan informasi palsu, hoax. Jadi apalah? Udah, terima kasih Tisya, tepuk tangan untuk Tisya. Wow. Sekarang, jika kita mendapatkan konten yang dapat konten, apa yang harus kita lakukan? Berdiri, Irsyad, apa yang harus kita lakukan jika kita ada konten yang disuguhkan untuk kita? Coba berdiri, Irsyad. Mendeteksi sebuah foto atau video yang disajikan. Ya, jadi mendeteksi, mencari kebenaran yang sesungguhnya, ya, informasi yang asli. Mendeteksi melalui apa? Link atau sebuah aplikasi. Ya, link platform daring atau aplikasi. Tepuk tangan dulu. Oke.
kelompok satu orang saja yang maju ke depan mengumpulkan. Gimana? Oke, sana udah. Coba. Mohon perhatiannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Tangan dulu. Sudah belajar dengan baik, sangat antusias, kerjasamanya sudah Mem senang, bangga kalian ternyata semuanya pengen belajar. Dan hal ini jangan cuma sampai di sini, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika ditemukan konten yang misalnya diragukan, silakan dicek keasliannya, ya. Nah, jadi silakan, ini bukan hanya sampai di sini, tapi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di luar sana banyak sekali konten deepfake, ya. Jangan sampai kita menjadi korban konten deepfake, ya. Baik, itu saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk di modul 4, yaitu masih berkaitan dengan AI. Oke, itu saja. Silakan ditutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Reno. Duduk, Reno. Sebelum pulang, mari kita berdoa mendoakan doa selesai. Siap berdiri. Salam kurang